Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 12. Sudah menjadi hobi mereka. Kedua orang itu keluar dari kamar mandi dengan raut wajah yang berbeda, yang satu mengerucut, yang satu lagi tersenyum sumringah. Menyebalkan, rutuk Cila tak habis-habis. Albert benar-benar telah mengerjainya. Kini Cila hanya memakai handuk yang melilit badan mungilnya, karena pakaiannya sudah teronggok di keranjang baju kotor, sedangkan Albert tak berniat untuk memakai apapun. "Kakak, aku pakai baju apa?" tanya Cila. Ia tidak mungkin terus memakai handuk seperti ini, yang ada Albert akan kembali menerkamnya tanpa henti. Mendengar itu Albert mendekat ke arah gadisnya yang kini duduk di samping tempat tidur. Mengendus aroma Cila dalam-dalam. Semerbak segar. "Pakai kemejaku dulu, nanti Juna kesini membawakan baju ganti untukmu," balas Albert seraya mengecup ribier ranum itu sekilas. Albert melangkah ke arah lemari pakaiannya, lalu mengambil satu kemeja kerjanya dan berniat memakaikannya untuk Cila. "Aku bisa sendiri," tukas Cila, saat lelaki itu ingin melepas handuknya. Albert hanya terkekeh melihat wajah Cila yang begitu kesal dengan ribier yang mengerucut. "Menggemaskan. Kukira tanganmu juga tidak bisa digerakkan," balas Albert masih terkekeh. Cila tak menggubris perkataan Albert, ia membalikkan dirinya, dan mulai mengancingi kemeja yang Albert berikan untuknya. Kemeja yang terlihat kebesaran untuk postur seukuran Cila. Hingga saat kancing yang terakhir, dirinya dikagetkan oleh Albert yang mendekap dirinya dari arah belakang. "Yang atas tidak perlu," bisiknya dengan suara yang mendayu. Ia memegang kedua tangan Cila untuk diletakkan di samping gadis itu. Tak ingin berdebat, Cila hanya bisa menurut, lalu tiba-tiba perutnya berbunyi nyaring. Karena sudah sedari pagi minta diisi. Kruyuk. Cila kembali menggigit ribier bawahnya, menahan malu pada Albert. "Kenapa tidak tahu tempat begini sih?" pikirnya. Sedangkan lelaki itu tergelak membuat Cila refleks mencubit lengan Albert dengan keras. "Au! Iya, aku tidak akan tertawa lagi," keluh Albert memohon ampun, tetapi tetap saja ia masih terkekeh. Lah tahu, karena ulahnya Cila sampai melupakan perutnya yang kelaparan. "Apa kau bisa memasak?" tanya Albert masih dengan posisi mendekap gadis kecilnya. Cila menggeleng. "Untuk apa bisa memasak? Bukankah Cila akan menjadi istri orang kaya?" ujar Cila dengan begitu pedenya. Padahal ia memang tidak pernah belajar memasak, karena tidak bisa membedakan bumbu dapur dan rempah lainnya. "Hei, kalau suamimu ternyata miskin bagaimana? Memangnya kakak akan jatuh miskin?" Mendengar itu Albert kembali terkekeh, ia yakin takkan ada habisnya jika bicara dengan gadis kecilnya. Lebih baik ia pesan makanan dengan menggunakan jasa online untuk mengisi perut mereka berdua. "Aku akan pesan makanan," ucap Albert seraya melepas dekapannya di perut Cila. Lah meraih benda pipi yang sedari tadi tergeletak di atas nakas. Tinggal klik, semua beres. Setelah berhasil memesan makanan, Albert kembali menggiring Cila untuk berbaring. Cila memberontak, tidak mau. Tolaknya mentah-mentah. "Hei, aku hanya ingin mengajakmu istirahat sambil menunggu makanan datang." Mendengar itu, pipi Cila bersemu merah, gara-gara Albert pikirannya jadi terkontaminasi terhadap tempat tidur, yang ada di pikirannya adalah kegiatan yang berlangsung ketika di atas sana. Pokoknya semua ini gara-gara Albert. "Benar hanya istirahat?" tanya Cila memastikan. Memangnya kau pikir aku mau apa?" tanya Albert merayu. Tak berniat menjawab apapun akhirnya Cila menurut, ia berbaring di atas tempat tidur dan berhadapan langsung dengan sang pacar. Albert meluruskan lengannya, lalu menepuk pelan agar gadis itu meletakkan kepalanya di lengan miliknya. Tanpa protes Cila melakukan yang Albert instruksikan kepadanya,
Bahkan ia tak merasa sungkan untuk melingkarkan tangan mungilnya ke perut Albert. "Apa mama dan papamu tahu kalau kau ada di sini?" tanya Albert seraya menyibak rambut Cila ke belakang. Hingga dapat ia lihat dengan leluasa wajah cantik nan mulus itu dari jarak dekat. Pelan, Cila menggeleng. "Nana pasti sudah mengurusnya," balas Cila yakin. Karena sebelum ia menghampiri Albert dan Juna, malam itu ia berpesan pada Nana, jika mama dan papanya bertanya, maka bilang saja kalau Cila ada bersamanya. Namun lain dengan reaksi Albert, ia justru mengerutkan dahinya, ingin Cila menjelaskan lebih panjang. Lama menunggu, tetapi Cila tak mengatakan apapun. "Tidak peka. Siapa Nana? Apa dia seorang lelaki?" tanya Albert dengan nada tak suka. "Dia itu sahabatku di sekolah, lagi pula dia seorang wanita," balas Cila apa adanya. "Benarkah? Apa dia juga tahu hubungan kita?" "Tentu saja tahu," Cila tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. "Kau begitu percaya padanya?" tanya Albert, tangan yang kelewat aktif itu kembali merayap untuk mengelus punggung Cila, lalu kembali turun ke bawah, dan kemana-manalah. Tanpa sadar Cila melenguh, dan Albert kembali tersenyum lebar. "Kalau kau begitu percaya padanya, kau pun harus percaya padaku. Mulai sekarang jangan sembunyikan apapun dariku." Albert mengikis jarak yang terbentang secuil di antara mereka, lalu kembali meraup Ribier itu dengan perlahan dan memperdalamnya penuh kelembutan. Seolah menyiratkan bahwa apa yang ia katakan murni tanpa embel-embel keterpaksaan. Sedangkan di tempat lain, yakni di sebuah pusat perbelanjaan, seorang pria dengan wajah jengahnya berjalan merutuk sang tuan yang membuat akhir pekannya berantakan. Katanya selamat bersenang-senang. Mana? Bukannya senang, aku malah kesal. Bagaimana tidak? Lah bahkan diam-diam ditertawakan oleh para penjaga toko, karena harus membeli satu set dalaman untuk pacar sang tuan, yang ia sendiri saja tidak tahu ukurannya. Tak mau menduga-duga dan tidak mau terlalu lama, akhirnya Juna memilih ukuran yang paling kecil, sesuai usia gadis itu. Dan ia berharap banyak, kalau pilihannya itu tepat. Sepertinya milik Nona Cila memang masih kecil. Hais. Kenapa ia malah jadi memikirkannya? Stop Juna, kalau kau ingin selamat, jalankan saja perintahnya. Karena saking tidak fokusnya, kesialan kembali menghampirinya karena ia harus menabrak seseorang, hingga barang yang ia bawa jatuh berhamburan. Au! Pekik seseorang yang ditabrak Juna. Namun bukannya menolong, Juna justru memilih untuk mengemasi barang-barangnya dengan cepat, takut terlihat. Hingga membuat seseorang itu berdecih, dan segera bangun sendiri. "Hei, Tuan yang terhormat, tolong kalau jalan pakai mata," pekiknya dengan kesal seraya mengibas badannya. Begitu selesai mengemas, Juna langsung mengarah pada seseorang yang ditabraknya. "Nona, jalan itu pakai kaki, bukan pakai mata," balas Juna dengan tegas. Emosinya tersulut, begitu mendengar pekikan seorang gadis di depannya. Terlebih ia juga tengah kesal, sukseslah sudah gadis di depannya terkena imbasnya. Gadis itu meremat tangannya geram, bukannya minta maaf malah memarahinya. Dasar tidak tahu diri, bukannya minta maaf malah marah-marah, cetusnya, ia sama sekali tidak takut, meski Juna adalah seorang pria. "Hei, siapa yang tidak tahu diri? Aku ini kan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja ya tinggal minta maaf saja, apa susahnya? Oke aku minta maaf." Puas. Juna mengalah, ia segera meminta maaf agar gadis itu segera menyingkir dari hadapannya. "Tidak, aku mau kau bertanggung jawab, apa maksudmu? Bahuku sakit, jadi kau harus tanggung jawab." Mendengar itu, Juna tahu gadis di depannya ini ternyata butuh uang,
Tanpa berkata apapun Juna mengambil dompetnya dan menyerahkan uang pecahan 100.000 kepada gadis itu. Ini, beli obat pereda nyeri. Itu sudah lebih dari cukup. Gadis itu berdeci. Hah, hanya 100.000. Kau pikir uang segitu aku tidak punya? Aku tidak mau, aku mau 5 juta. Terang gadis itu dengan mengangkat tangannya menunjukkan angka 5. Glek, dasar. Kau terluka saja tidak, tapi minta 5 juta, protes Juna. Itu karena kau juga memarahiku. Heh, gadis cilik sudah bagus aku mau bertanggung jawab, kau malah mau memanfaatkanku. Sulut Juna tak tahan, hingga tanpa sadar ia mengepalkan tangannya ingin membuat gerakan memukul. Cih, kau mau memukulku. Dasar pecundang, beraninya pada seorang wanita, cibir sang gadis. Mendengar itu, Juna meninju udara seolah menyiratkan kekesalannya. Kenapa hari ini ia sial sekali sih? Sedangkan gadis itu terus memperhatikan Juna, parasnya terasa tidak asing, tapi dia tidak ingat pernah melihat di mana. Karena kalau soal mengingat orang, dia bukan jagonya. Namun ketika melihat barang bawaan Juna, ia kembali berdecih, ternyata lelaki di depannya ini seorang player. Batinnya yakin. Oh aku tahu, kenapa kau beraninya pada seorang wanita, ternyata kau ini seorang player ya. Apa maksudmu? Memangnya aku tidak lihat apa yang kau beli? Lelaki tampan sepertimu itu memang tampang buaya, tampang guenit, tampang gak jelas, pasti kau membelikan itu untuk pacarmu, iya kan? Sontak Juna mengangkat apa yang ia bawa, ia menghela nafasnya, lalu kembali melayangkan tatapan tajam pada gadis di depannya. Kesabarannya sudah habis, lebih baik ia pergi, daripada harus jadi aneh karena meladeni gadis cilik di depannya ini. Itu bukan urusanmu, ucap Juna seraya memutar badan dan melangkah dengan kaki lebar. Heh, jangan kabur, kau harus bayar 5 juta padaku, kalau kau tidak membayarnya aku akan anggap itu hutang, karena sampai kiamat aku akan menagihnya, teriak gadis itu. Namun, Juna tidak peduli lagi. Ia terus saja melangkah. Ia yakin, kalau ia tidak mungkin bertemu gadis kecil itu lagi. Karena ia bisa gila kalau itu terjadi. Pukul 2 siang Albert mengantarkan Cila pulang, ia tak menghentikan mobilnya sampai ke depan gerbang, karena takut kalau sampai ada yang curiga dan bertanya yang tidak-tidak. Akhirnya dengan berat hati, ia menurunkan Cila di ujung gang rumah mereka. Jaraknya tidak terlalu jauh, namun cukup untuk membuat alasan kalau ia naik taksi dan berhenti di depan. Cila keluar ya, Cila nggak betah pakai yang sempit-sempit begini, pamit Cila sekaligus mengeluh, sepertinya Juna memilih ukuran yang terlalu kecil, hingga membuat Cila merasa tak nyaman. Namun bukannya menjawab Albert justru mengetuk pipi kirinya, minta kecup ceritanya. Hanya terlalu gengsi untuk bicara. Cila mengulum senyum. Mengerti akan permintaan Albert, lalu dengan cepat Ribier itu melesat, namun bukan pipi yang ia dapat, melainkan Ribier sang pacar. Albert menahan tengkuk Cila, dan menyesap sedikit Ribier itu, seolah tak ikhlas, jika perpisahan ini menghampiri keduanya. Cila tak tinggal diam, ia membalas kecupan Albert tak kalah dalam. Menyiratkan perasaannya untuk seseorang yang kini tengah menggenggam erat jemarinya. Hingga saat keduanya kehabisan oksigen, kecupan itu terpaksa terputus, keduanya saling pandang, lalu mengulum senyum. Pulanglah, aku tunggu di sini sampai kau masuk, ucap Albert dengan tatapan teduhnya. Dan Cila mengangguk tanpa apapun lagi ia beranjak untuk keluar. Cila berjalan dengan lamban, sesekali ia menengok ke belakang. Meskipun wajah Albert tidak terlihat, ia yakin lelaki itu tengah melihat ke arahnya. Ketika sampai di depan rumah sang mama sudah menunggunya, ia disambut begitu girang oleh Sarah. Sayang, akhirnya kamu pulang,
Ucap Sarah seraya merentangkan kedua tangannya ingin mendekap putri semata wayangnya. Cila menghambur ke dekapan Sarah. Cila capek ma, keluh Cila, dan dapat Sarah lihat bahwa wajah Cila memang terlihat kelelahan. Kamu main sama Nana sampai lupa waktu ya? Tanya Sarah, keduanya kini masuk ke dalam rumah. Pelan, Cila mengangguk, ia sedikit merasa bersalah telah membohongi orang tuanya. Karena nyatanya, ia lelah bermain dengan Albert. Oh ya, tadi pagi pacarmu kesini, memangnya kamu tidak bilang kalau sedang bersama Nana? Ucap Sarah memberitahu. Pacar. Cila mengulang dengan kerutan di dahinya. Iya, pacar kamu sayang, yang kamu bilang tampan dan kaya itu yo. Dahi Cila semakin mengkerut bingung sebenarnya siapa yang ke rumahnya dan mengaku sebagai pacarnya. Memangnya dia bilang apa pada mama? Dia bilang sih masih calon, mungkin malu kali ya, hehe. Padahal kan Cila udah ngenalin dia ke mama sama papa. Siapa sih? Terus dia bilang apa lagi? Dia nggak bilang apa-apa, tapi mama yang nyerocos. Kalau kamu suka cerita tentang dia sama mama, terus pas mau masuk, papa kamu yang resek malah ngusir dia. Katanya kalau pipismu belum lurus jangan dekati anak saya. Hah? Kamu kenapa sayang? Kepala Cila mendadak terasa pusing, ia butuh istirahat. Dan lagi sebenarnya siapa orang yang mengaku-ngaku itu? Waktu berlalu begitu cepat, hari ini hari terakhir Cila dan kelas 12 lainnya mengerjakan soal ujian kelulusan. Dengan ribier penuh senyuman Cila yakin seyakin-yakinnya, kalau ia bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik, sebagai pembalasan setimpal, ia tidak bertemu dengan Albert beberapa hari ini. Di samping karena Cila ujian, faktor lain tidak bisa bertemu adalah, karena Albert juga sedang melakukan perjalanan bisnis dengan sang asisten di luar kota. Esok adalah hari kepulangannya. 2 jam berlalu, para siswa mulai berhamburan berebut ingin keluar dari ruang ujian. Tak terkecuali Cila dan juga Nana yang sedang buru-buru karena sudah mendapat jemputan pamit terlebih dahulu pada Cila. Padahal gadis itu sudah mengajak sahabatnya untuk pulang bersama, namun Cila menolak. Dah Nana. Cila melambaikan tangannya ke arah gadis yang tengah berjalan menuju mobilnya. Dah, hati-hati lo Cil, sahut Nana, dan Cila tersenyum sambil mengangguk. Akhirnya mobil itu landas, menerjang keramaian jalanan ibu kota yang padat tidak pernah ada sepinya. Cila berjalan sendirian, karena Pak Zul telat menjemput, lelaki parubaya itu mungkin sedang terjebak macet, jadi Cila hanya bisa sabar menunggu. Di tengah kegelisahannya menunggu Pak Zul, Brian dengan motor sportnya menghampiri Cila. Gadis yang belum berhasil ia dapatkan hatinya. Cil pulang bareng yuk, ajak Brian. Namun Cila menggeleng. Enggan untuk ikut. Jujur, sebenarnya ia tidak nyaman didekati Brian, karena hal itu hanya bisa memicu kemarahan Yona, dan berimbas pada ketenangannya di sekolah. Cila dijemput kok. Ya nggak apa-apa, kan biar aku sekalian main, Tante Sarah udah kenal aku kok, ujar Brian dengan senyum jumawanya. Cila menautkan kedua alisnya. Dari mana mamanya bisa kenal Brian? Pikirnya. Emang Brian kenal mama aku? Tanya Cila penasaran. Brian mengangguk semangat, hari itu Sarah benar-benar menganggapnya sebagai pacar Cila. Dan itu merupakan kesempatan baik untuknya. Waktu itu aku ke rumah kamu, tapi kamunya nggak ada. Mendengar itu, Cila mulai mengerti, ternyata Brian adalah orang yang telah dianggap sebagai pacarnya oleh sang mama. Namun, sepertinya itu tidak terlalu buruk, dengan begitu. Keluarganya tidak mungkin curiga, kalau sebenarnya ia memiliki hubungan dengan Albert. Yang penting, yang lain tidak mengetahuinya, cukup mama dan papanya saja. Oh, Cila waktu itu pergi sama Nana, balas Cila.
Dan sejurus dengan itu, keduanya dikagetkan oleh suara klakson motor sport yang lainnya, yang tak lain dan tak bukan pengendaranya adalah Satria. "Bangsat," sapa Cila setelah Satria melepas helm full face-nya. "Udah pulang?" tanya Satria. "Udah. Kok bangsat bisa di sini?" balas Cila sekaligus bertanya. "Kebetulan lagi lewat, terus nggak sengaja lihat kamu. Pulang bareng yuk, nanti kita makan siang dulu," ajak Satria seraya menyerahkan satu helm yang ia simpan di belakang. Namun Cila tak langsung mengiyakan, karena bersamaan dengan itu ponselnya bergetar. Saat dibuka ternyata ada pesan masuk dari Pak Zul, memberitahu kalau ia tidak bisa menjemput, karena di tengah jalan tiba-tiba ban mobilnya meletus. Karena itu, akhirnya Cila mengiyakan ajakan Satria dengan antusias, berbeda sekali sikapnya dengan menanggapi ajakan Brian. Hingga membuat pemuda itu hanya pasrah. "Brian, Cila pulang bareng Bang Satya," pamit Cila. Dengan wajah muram, Brian mengangguk. Cila dan Satria membelah jalan raya dengan motor sport itu. Keduanya mampir di restoran mie untuk menikmati makan siang terlebih dahulu, sesuai ajakan lelaki itu. Sedangkan di ujung sana, di belahan bumi yang lainnya, Albert tengah duduk di restoran hotel yang ia sewa bersama Juna. Di kedua jarinya ia mengapit satu batang rokok, menghisap dan menghembuskannya sesuka hati seperti biasa. Lama tidak berjumpa, nyatanya mampu membuat sudut hati Albert terusik. Ada rindu yang menggebu untuk gadis kecilnya, Cila. Hingga akhirnya, rasa rindu itu meruntuhkan dinding egonya yang tak kasat mata. Albert memutuskan menghubungi Cila. "Message to bocilnya. Di mana? Sedang apa?" tulisnya dengan singkat, padat dan jelas. Di tempatnya, Cila tersenyum mendapati pesan dari sang kekasih. Tidak biasanya Albert seperti ini. "Message from my sugar daddy. Cila lagi di restoran mie, makan siang sama bangsat, kalau sayang." Tring. Bunyi pesan masuk, dengan menyunggingkan senyum, Albert langsung menyambar ponselnya, ia yakin itu balasan dari Cila. Namun, seketika senyum itu tertanggal, bukannya senang, Albert justru terlihat meremat ponselnya, marah. "Bangsat!" geramnya tak segan memukul meja. Mendengar itu, Juna langsung menoleh ke arah sang tuan. Ia bertanya-tanya ada apa gerangan. Albert sampai berkata-kata kacau. Padahal Albert hanya mengulang panggilan Cila pada Satria dengan nada tidak suka. "Ada apa tuan?" tanya Juna. Tanpa menjawab Albert meninggalkan Juna dengan tatapan menyalang. Ia berniat kembali ke kamarnya, dan begitu sampai. Brak. La membanting pintu dengan frustasi, dan melempar ponsel itu ke tempat tidur. "Dasar, beraninya dia menemui lelaki lain di belakangku." Kesalnya dengan nafas yang memburu. Hatinya terasa panas, bahkan tanpa melihat pun gejolak itu seolah berkobar-kobar. Juna yang khawatir dengan tingkah bosnya langsung menyusul ke kamar Albert. Dilihatnya mata Albert memerah, rahangnya mengeras memancarkan murka. Karena ada rasa yang mengusik, ia tidak terima. "Tuan, tenangkan dirimu, karena 1 jam lagi kita akan menemui klien. Katakan pada saya, ada apa sebenarnya?" terang Juna, takut sang bos malah berbuat yang aneh-aneh. "Bagaimana aku bisa tenang Juna?" pekik Albert. "Sedangkan dia sedang enak-enakan makan dengan lelaki lain selain aku. Apa dia tidak bisa mengingat statusnya? Aku bahkan tidak bisa melakukan itu, tapi kenapa dia bisa?" Glek. "Mati aku, kalau urusannya tentang gadis cilik bernama Cila, sudah dipastikan akan sulit menenangkan hati bosnya." Apa tuan sedang cemburu?" tanya Juna hati-hati. "Cemburu? Kau bilang aku cemburu?" "Hah? Omong kosong Juna. Aku hanya tidak suka dia bertindak sesuka hatinya tanpa mengingat aku.
Apa kau pernah melihat aku pergi dengan wanita lain? Atau bahkan hanya berdua dengan Monica? Waktu itu aku justru mengajakmu, tapi kenapa dia malah memilih berdua dengan Satria? Hah? Apa dia waras? Suaranya semakin meninggi, dan kesal dengan jari yang terus menunjuk-nunjuk Juna. Juna semakin menelan salivanya susah payah. Sebenarnya, yang salah di sini itu siapa? Sheila, Satria, Albert, atau justru dirinya? Lagi pula Tuan Satria kan teman Anda Tuan. Justru karena dia temanku, kalau dia ternyata menyukai Sheila bagaimana? Lalu dia mendekatinya, kau ini coba berpikir sampai ke sana. Dengan emosi yang meluap Albert menyambar ponselnya dan hendak berlalu dari kamar itu, namun Juna lebih dulu mencegah langkah bosnya. Tuan, Anda mau kemana? Aku tidak bisa tinggal diam, dia pasti sedang tersenyum dan tertawa dengan Satria, aku harus menjemputnya. Tuan, kalau Anda pergi, lalu bagaimana dengan klien kita? Lagi pula, kalau Anda menjemputnya sekarang, Nona Sheila pasti sudah tidak ada di sana, bahkan mungkin dia sudah makan malam. Hah? Albert frustasi. Sialan. Umpat Albert tak habis-habis, emosinya sudah sampai di puncak ubun-ubun. Karena ia tahu bagaimana manjanya Sheila dengan lelaki bernama Satria. Malam itu adalah buktinya. Tuan, lebih baik Anda tenang, percaya saja pada Nona Sheila, bahwa dia hanya mencintai Anda, dan dia bisa menjaga semuanya. Karena suatu hubungan tanpa kepercayaan itu tidak akan ada apa-apanya Tuan, jelas Juna, karena seringnya membaca novel romansa di waktu senggangnya, membuat Juna sedikit demi sedikit mengerti tentang hubungan, meski dirinya termasuk dalam jomblo akut di usianya yang cukup matang. Albert menelan salivanya dengan nafas yang terengah-engah, hingga menciptakan keheningan di antara keduanya, sepertinya Albert mulai mempertimbangkan ucapan Juna. Benarkah? Kau tidak sedang membohongiku kan? Cetus Albert. Itu benar Tuan, lihat saja, karena Anda tidak memberi kepercayaan pada Nona Sheila, makanya Anda mudah curiga. Dan kalau Anda menuduh Nona Sheila dengan tuduhan yang tidak-tidak, padahal dia tidak melakukannya, itu justru akan memperkeruh hubungan kalian berdua. Albert tercenung, ucapan Juna cukup meresap ke dalam otaknya. Dan itu semua sukses membuat pikirannya sedikit terbuka, ada benarnya juga yang Juna katakan, batinnya berbicara. Baiklah, kali ini aku percaya, tapi kalau sampai kau bohong, Albert melirik tajam, ku patahkan lehermu. Glek. Juna terlihat memucat seraya menelan salivanya dengan frustasi. Lanjut ke bab 13.